profil dari Mas Raditya Dika ya. Ini nanti tolong dikoreksi Mas kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, jadi nanti bisa ditambahkan. Jadi Mas Dika ini nama lengkapnya Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Ya, jadi itu nama lengkapnya dan nama selebritisnya bisa dibilang Raditya Dika. Jadi itu brandingnya. Nah, kemudian beliau ini adalah seorang penulis, seorang komedian, seorang sutradara. Jadi hampir multidisciplinary kalau istilah di kampus nih, Mas. Nah, kalau publikasinya, nah biasanya kalau dosen-dosen itu yang dikejar publikasinya. Ini publikasinya juga ada nih Mas Raditya Dika nih. Ada Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh katanya. Kemudian ada Kita Brontosaurus, kemudian ada publikasi bukunya Radikus Makan Kakus Bukan Binatang Biasa. Nah, terus ada lagi banyak lah ya pokoknya ya, banyak lah kalau buku. ya, terus Panjang ada nanti. ya, dan ada beberapa yang sudah difilmkan juga seperti Kambing Jantan the Movie ya. Jadi itu adalah karya-karya beliau yang menurut saya apa namanya smart ya, karena pendekatannya itu berbeda. Kalau orang nulis buku itu biasanya serius, berusaha populer dan lain-lain. Ini kayaknya judulnya juga unik. Oke, sekarang kita akan mulai diskusi kita dengan Mas Raditya Dika. Mungkin bisa cerita Mas, kalau menurut Mas sendiri, ini kan judul diskusi kita ini adalah Connecting Fun to Business ya. Nah, mungkin awalnya dulu. Menurut Mas itu fun itu apa sih? Wah, ini saya sebenarnya ini cerita dikit dulu ya. Boleh. Silakan Jadi Mas. saya ditodong nih sama ibu saya. Kebetulan ibu saya dosen di sana kan. Bang, bantuin dong mama dong, kampus mama. Mau bikin acara gini. Oke, ayo Mbak gitu. Aku sih ayo-ayo aja kan. Nah, betul. tapi baru hari ini aku ngelihat temanya Connecting Fun sama Bisnis dan menurut aku temanya pas banget gitu, menarik banget. Jadi menurutku ketika kita hidup dari apa yang kita suka ya, kita dapat duit dari apa yang kita suka, maka kita akan menyukai hidup kita dan rasanya itu penting banget gitu untuk dapat itu. Dan kalau kita bicara fun, suka itu definisinya apa? Definisinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita akan tenggelam dalam kesibukan itu karena kita menyenangi apa yang kita lakuin gitu. Makanya kan aku kebetulan udah punya anak kan satu. Ya. Terus si istriku nanya gitu, biasalah ibu-ibu kan. Ini kalau anak kita gede gimana ya gitu. Gimana kalau misalnya ternyata dia tingginya nggak lebih tinggi dari teman-temannya, apa perasaan dia. Gimana kalau misalnya dia ternyata nilainya nggak lebih bagus daripada yang lain, apa perasaan dia. Kalau aku selalu bilang bahwa nggak apa-apa kalau dia nggak lebih pintar daripada teman-teman yang lain, asalkan dia lebih penasaran dari yang lain. Jadi dia punya intellectual curiosity. Nah kan di konteksnya ngomong ke mahasiswa ya. Gimana caranya kita bisa memupuk rasa intellectual curiosity itu untuk hal yang kita lakuin. Nah berarti hal yang kita lakuin harus fun. Kebetulan aku dari kecil tuh suka baca, suka nulis. Jadi buat aku intellectual curiosity-ku itu ada di situ gitu loh. Aku punya rasa penasaran yang bisa dikultivate secara intelektual. Artinya adalah kita nanya gitu ya, kenapa bisa bagus tulisannya? Itu kan intellectual curiosity itu definisinya itu. Kita bertanya tapi ada ininya, ada membedahnya gitu. Makanya aku hidup dari apa aku senangin gitu, yaitu storytelling. Aku senang bercerita. Kalau tadi Pak Ezra bilang soal, wah ini banyak banget nih multidisciplinary ya kan. Sebenarnya akarnya cuma satu gitu, storytelling, bercerita. Saya suka bercerita di buku, suka bercerita di film, suka bercerita di stand up comedy, dan selama pandemi ini suka bercerita di YouTube dan lain-lain gitu. Jadi saya menemukan intellectual curiosity itu dari menceritakan sesuatu gitu. Fun-nya di situ. Ih seneng rasanya ngebawa orang terhanyut dalam cerita gue. Ih seneng kalau orang ketawa ketika gue stand up comedy menceritakan sesuatu. Ih seneng kalau YouTube-nya diapresiasi banyak orang gitu misalnya. Jadi fun ke bisnis ya ujungnya kan pasti dapat duit lah dari situ ya, dari buku dan lain-lain gitu. Koneksinya ada di situ, di intellectual curiosity itu. Gitu. Oke. Ya. Jadi dulu mungkin ketika awal nih Mas, ini kan teman-teman mahasiswa
kadang-kadang yang kita lihat itu adalah Mas Radit yang sekarang ya, yang udah sampai mungkin kalau jalan tuh udah 10 kilo gitu. Mungkin ada sesuatu yang berkesan ketika di titik nol. Mungkin bisa di-share, Mas. Ada berkesan sih. Jadi semua orang tuh playing field-nya kan sama ya sekarang ya. Semua orang mulai dari nol dan semua orang bisa apa aja. Teknologi ini membuat kita bisa jadi apapun gitu. Adalah kemarin Kuli Bangunan nge-review makan makan nasi pakai sambal itu bisa jutaan view dan akhirnya sampai sekarang juga jadi dapat duit dari YouTube gitu misalnya. Sekarang playing field-nya nol. Dan ketika masa aku dulu awal justru lebih susah lagi karena kita tidak punya teknologi yang memudahkan itu semua gitu supaya kita lebih terlihat. Jadi cara aku mulai dari nol itu adalah untuk bertanya kepada diri sendiri. Gue nih bisa lebih baik daripada yang lain gak ya? Kalau misalnya gue jadi penulis, apa iya tulisan gue lebih bagus? Kalau gue jadi stand up comedian, apa iya gue lebih lucu dari orang-orang banyak ini gitu. Lalu aku tiba pada sebuah kesimpulan adalah kalau kita nggak bisa lebih baik daripada orang lain, kita bisa lebih beda dari yang lainnya. Karena kalau kita beda, kita sendirian. Makanya tadi ketika Pak Ezra bilang, wah orang lain bikin buku, kan emang pinter-pinter ya. Zaman aku dulu tuh kan ada Saman lah, ada Larung lah, sastra ini, sastra itu. Tiba-tiba Raditya Dika bikin Kambing Jantan gitu. Nah itu usaha aku di awal karir untuk membedakan diri dari yang lain. Ketika kita beda, kita sendirian. Jadi itu yang teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa pikirin gitu loh. Ketika kita bicara dalam konteks seni gitu, ya udah gimana cara kita beda. Lo mau bikin YouTube mahasiswa Podomoro gitu misalnya, ngomongin soal komunikasi gitu misalnya, ya gimana cara lo bikin beda daripada yang lain. Pun juga ketika kita bikin bisnis, kita harus jadi beda dari yang lain supaya bisnis kita terlihat sama orang lain gitu. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaannya, gimana caranya mulai dari nol, ada cerita apa? Ya itulah cerita untuk ngebuat diri saya jadi beda dari yang lain gitu sih. Oke. Ya, ini mungkin ketika dalam perjalanan membangun sampai kesuksesan ini, itu apa saja yang suka dukanya, Mas? Suka dukanya banyak sih, kayak gini karena saya pengen beda dari yang lain ya, makanya judulnya aneh-aneh kan. Ya. Adalah buku pertama judulnya Kambing Jantan, lalu pas udah diterbitin masuk toko buku, ditaruhnya di rak pertanian peternakan, dikirain buku soal berternak kambing beneran. Kan malu ya saya ya. Adalah talk show pertama nggak ada yang nonton gitu, ada pulang sedih gitu. Adalah diremehin banyak orang gitu, kayak misalnya teman-teman sekitar gitu ya bilang bahwa lo ngapain jadi penulis tuanya susah, ngapain di entertainment tuh umurnya pendek-pendek, karir orang tuh nggak ada yang panjang gitu misalnya. Adalah orang ngomong itu ya. Cuman kan karena kita fokus ya sama apa yang kita lakuin, kita tahu yang kita lakuin itu menarik dan baik gitu misalnya. Ya udah terusin aja bikin yang baru terus gitu. Jadi intinya terus jalan lah ya Mas ya, karena apa yang dipikirkan orang belum tentu dijalankan oleh orang itu, karena yang menjalani kita gitu ya. Iya, karena kalau aku ngelihat ya, ketika aku banyak bicara di banyak kampus ya, mungkin teman-teman di Podomoro juga ngerasain ya. Yang menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita mau, kesuksesan lah misalnya, ada rasa takut. Dan rasa takut itu emang kenceng banget sih di banyak mahasiswa-mahasiswa ini ya. Kayak aku mau bikin YouTube bang, komedi, tapi aku takut dianggap garing. Aku mau bikin bisnis bang, aku udah belajar sama Pak Ezra nih, aku udah tahu ide bisnisku mau apa gitu. Tapi aku takut gagal. Aku mau ini bang, tapi aku takut ini, aku mau joinan sama temenku, tapi takut persahabatannya rusak gitu. Jadi semua yang ada di kepala orang adalah soal rasa takut gitu. Padahal dijalanin juga belum gitu loh. Belum lagi ketika ketemu orang terus direndahkan lah atau dikritik gitu. Makin takut lagi gitu. Jadi gimana cara kita mahasiswa ini bisa percaya diri dan yakin sama dirinya sendiri gitu. Untuk membuat apa yang mereka pengen gitu sih. Oke. Nah, ini menarik nih. Yang Mas Radit takutin sekarang tuh apa sih? Sekarang ya. Kalau dulu kan takutnya kan gara-gara ini nih, nggak mencapai tujuan. Iya. Takut takutnya saya random aja nih baca-baca ya. Karena punya anak,
Saya sebenarnya lagi takut ya, ini kalau ini cerita aja ya, kita sharing-sharing aja. Saya lagi takut kan Ya, semua boleh. orang tua takut ya anaknya dibully ketika di sekolah. Saya sebenarnya Hmm. lagi takut anak saya jadi tukang bully sebenarnya. Karena anak saya tiap hari kayaknya kok makin galak ya. Anak saya yang Alea anak pertama tuh kayak dia tahu apa yang dia mau gitu, suka marahin bapaknya, marahin ibu, walaupun umurnya baru 1 tahun lah ya. Cuman kayak ini gedenya tuh tukang bully gak ya gitu. Tapi itu bercanda lah ya, intermezzo ya. Tapi kalau Ya, ya. dari sisi karir ya, ketakutan soal karir, saya tuh takut nggak bisa nemu kegelisahan yang tulus lagi dari apa yang saya buat gitu. Kalau kita mau jujur ya. Gini, kalau kita bicara soal karya gitu, kita bicara soal karya atau bisnis lah. Idealnya yang kita buat itu adalah kegelisahan kita. Kalau kita Hmm. bicara Gojek lah misalnya, itu kan kegelisahan Pak Nadiem kan ya karena waktu itu susah gitu Ya. untuk punya ojek online ini gitu kan, untuk pakai ojek lah waktu itu. Makanya bikin Gojek. Ruang Guru pun juga kayak gitu. Kita bicara startup-startup yang gede kan ada kegelisahan dari founder-foundernya gitu loh. Nah, Hmm. aku tuh dulu berangkat dari kegelisahan. Ketika mau bikin buku, ya kegelisahannya apa yang dituangkan di situ. Oh, ini mungkin soal dulu sekolah mau UAN gitu, misalnya masuk ke buku Kambing Jantan. Oh, gue bikin film apa Koala Kumal. Oh, itu kegelisahannya soal patah hati yang paling hebat gitu misalnya. Kemarin itu saya habis keliling Indonesia stand up comedy Pak gitu. Dan kegelisahannya soal rasanya jadi bapak pertama kali itu gimana. Itu kegelisahan saya gitu. Nah, yang saya takutin sekarang adalah bisa nggak ya saya nemuin kegelisahan baru yang saya dengan tulus ngomong gitu. Karena terus terang aja sekarang saya lagi nyari gitu. Yang saya gelisahkan apa? Karena nikah udah, anak udah gitu. Dan ya udah banyak hal yang menurut saya udah cukup gitu. Nah sekarang lagi proses mencari kegelisahannya lagi aja gitu. Oke. Nah, terus mungkin bisa ini Mas. Ini saya lihat ada penulis, kemudian ada komedian, ada sutradara. Kalau disuruh pilih salah satu yang mana kira-kira? Susah tiga-tiganya ada duitnya. Susah ya. Harganya harga paket sekalian, satu kontrak 3 kerjaan. Oh gitu. Tapi yang mungkin paling apa mati gitu. Ya 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 ya. Ya udah kalau kita boleh milih ya, kalau memang boleh milih, aku Boleh paling milih. seneng sejujur-jujurnya, agak susah sih milihnya, tapi kalau boleh banget milih, aku paling seneng jadi penulis sebenarnya. Kenapa? Karena aku emang nggak suka ketemu orang gitu loh. Jadi kalau nulis itu, aku bisa sendirian di kamar sama komputer, membuat sesuatu, habis itu selesai. Nggak usah ketemu siapapun, nggak usah keluar rumah, nggak usah aneh-aneh lah gitu loh. Cuma tinggal nggak mandi pun juga bisa kerja gitu loh. Kalau kalau jadi penulis gitu. Kalau boleh milih. Berikutnya paling stand up karena stand up comedy eh, itu cuman kita dan mikrofon kan. Kita mikrofon dan Iya. penonton gitu. Jadi itu sesuatu yang paling intim gitu, seni yang paling intim. Karena kalau orang nggak ketawa kita di atas panggung juga bingung. Kalau orang ketawa kita juga makin punya energi nih. Gimana caranya gue lanjutin nih supaya orang tetap ketawa gitu. Jadi itu sebuah pekerjaan yang menurutku paling menantang dan paling menarik stand up comedy itu. Karena nggak semua orang bisa di atas panggung megang mikrofon terus disuruh ngelawak kan pasti pusing ya. Ini gimana caranya gitu. Jadi kalau boleh milih mungkin 2 itu sih. Oke. Ya, sekarang kan salah satu mungkin yang bisa diinspirasi dari Mas Radit itu adalah kesuksesannya untuk personal branding dirinya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa di sini yang saat ini sudah mulai berwirausaha gitu di Oke, ini menarik sih. ya. Jadi kira-kira apa yang bisa Mas Raditya Dika sharekan ke mereka Oh tentang iya personal? ya. Ya. Oke, ini dalam konteks punya bisnis dan dalam konteks sebagai seniman sebenarnya sama. Jadi personal branding itu menurutku adalah bukan apa yang kita mau sampaikan. Jadi bukan kita bilang bahwa brand gua adalah brand yang hebat dan tahan lama, bukan itu. Tapi personal branding itu adalah soal apa yang orang omongkan tentang diri kita. Jadi kalau kita nanya ke orang lain, menurut lo Raditya Dika gimana? Menurut lo Gojek gimana misalnya? Apa yang dia omongin itu baru personal branding, itu baru branding gitu maksudnya. Sehingga ini salah kaprahnya.
ketika kita punya bisnis, kita nggak bisa bikin iklan segede mungkin terus bilang, brand gue yang paling hebat nomor 1. Nggak bisa. Itu harus datang dari customer-nya sendiri. Jadi branding itu given dari customer. Nah caranya supaya citra itu nyampe ke customer ngomongin citra itu adalah kita konsisten dengan apa yang kita bikin. Jadi kalau misalnya kita punya produk dan produk kita memang tahan lama, percayalah customer akan ngomongin itu tanpa kita harus ngomong gitu loh. Jadi hal pertama adalah kita buktikan dulu lewat produknya, lalu branding akan datang dari produknya gitu. Kalau menurutku sih itu. Ketika bicara stand up komedinya Raditya Dika, ya karena selama ini aku ngomonginnya seperti apa ya orang tahu apa yang mereka expect ketika mereka beli tiketnya gitu misalnya. Itu sih. Oke, ya terima kasih untuk sesinya Mas Dika. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab supaya kita berikan kesempatan Boleh. Kepada teman-teman mahasiswa untuk berinteraksi. Dan silahkan yang di auditorium berikan tepuk tangan kepada Mas Raditya Dika. Ada di auditorium? Ada, ini Mas ini lebih besar gambarnya daripada... Oh gitu ya? Mudah-mudahan bulu hidung saya nggak keluar ya, karena pasti gede banget tuh di situ ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Ini chat saya disabled, jadi saya cuma dapat message dari timekeeper nih. Oke, siap. Udah ada? Ada pertanyaan dari tim panitia mungkin bisa menyampaikan aja langsung. Kalau memang ada yang terbaca. Oh, ini kayaknya nge-lag ya, yang di situ. Ya, kemungkinan gitu sih, Mas. Ini ada di YouTube juga ya, Pak ya? Seharusnya ada, Mas. Jadi karena kapasitas Zoom kan ini. Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan Mas Radit. Boleh. Mungkin timekeeper lain kali tuliskan nama penanyanya ya. Saya nggak bisa lihat namanya. Oke. Oke, pernah tidak mengalami kebuntuan ide dan bagaimana cara Kak Radit mengatasinya? Oh, ini ada namanya. Dari Denzel di Jakarta. Oke. Kebuntuan ide ya. Kebuntuan ide itu sebenarnya seharusnya nggak pernah ada karena kegelisahan itu kan tidak terbatas ya. Jadi selama kita cari dan tulus sama kegelisahan kita pribadi, ide akan datang dengan sendirinya gitu. Kayak misalnya gini, selama pandemi ini saya gelisah banget karena saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa stand up comedy gitu. Jadi gara-gara nggak bisa stand up comedy ya saya bikin kompetisi stand up sendiri aja lewat panggilan suara doang gitu di YouTube. Dan itu ternyata gede, rame, disponsori beberapa brand juga gitu. Jadi ide itu justru datang dari kegelisahan kita, dari keterbatasan yang kita punya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah susah nggak? Pernah nggak punya momen kehilangan ide gitu ya selama kalau saya pribadi ya, selama saya masih bisa tap in sama kegelisahan yang saya punya, ide itu tidak akan pernah habis gitu. Kayak tadi pagi aja karena ngelihat anak saya kelakuannya begitu, jadi ini kalau jadi tukang bully gimana ya, itu malah jadi menarik banget. Gimana kalau saya bikin sketsa soal itu, gimana kalau saya bikin cerita soal itu, gimana kalau bikin stand up soal itu. Bakal ide buku baru tuh. Atau ide buku baru tentang seorang bapak yang anaknya lebih galak, kan kita nggak tahu ya. Anak kecilnya lebih galak, balitanya lebih galak. Sehingga ya itu kegelisahan-kegelisahan itu perlu dirayakan gitu loh. Jadi justru ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi punya banyak masalah, ya di saat itu kita bisa mikir bisnis apa yang bisa lahir dari situ gitu. Karena kan seni sebuah bisnis adalah memecahkan problem masyarakat kan. Tinggal problemnya sebesar apa, skalanya segede apa. Gitu sih kira-kira. Oke. Ya, ini kelihatannya sisi humanis atau sisi natural dari kewirausahaan ini, Mas. Jadi siap. Kak Radit ada saran nggak buat jomblo-jomblo di kampus, calon suami Alea itu? Silakan Mas. Kalian mahasiswa Podomoro kan udah belajar
pemasaran juga ya pasti ya. Ilmu pemasaran tuh bisa dipraktekkan loh supaya nggak jomblo loh. Kan kita kalau bikin bauran pemasaran kan ada Ya, price, placement, promotion, sama ya. satu lagi apa itu ya? Ya itulah ada 4 biji lah kalau nggak salah. Produk Ya satu lagi. produk sama produk, ya kan benar. Ya produk, lu udah bagus belum produknya? Lu ngomongin jomblo-jomblo nggak punya pacar, elunya gimana gitu? Lu udah rapi belum ke kampus? Lu udah dandan belum? Lu udah membuktikan kepada orang lain kalau lu beda belum gitu loh ketika di kampus? Jangan jadi cowok apa cewek yang membaur dengan orang lain, harus terlihat beda gitu. Itu produk. Placement, kayak kita beneran nih, pakai pakai marketing mix. Anda mahasiswa loh, harusnya Anda pakai loh. Terus placement, Anda terlihat nggak? Ada nggak keberadaan Anda di sosial media kampus? Anda ikut organisasi di mana Anda terlihat atau tidak? Anda punya prestasi nggak di mana Anda dipamerkan oleh dosen-dosen Anda gitu? Placementnya di mana? Anda nongkrong nggak? Anda ini nggak? Anda itu nggak? Punya produk bagus nggak di placement gimana gitu? Price ya, Anda kemahalan nggak? Kalau misalnya Anda mungkin standarnya terlalu tinggi kan, jadi kemahalan gitu loh. Jadi ketika ada orang yang mau sama Anda malah kayak, ih nggak level sama gua, ntar dulu, lihat dulu, price-nya wajar nggak gitu. Kalau kita membidik orang yang jauh di atas kita ya nggak akan pernah dapet gitu loh. Jadi sesuaikan kualitas dengan harga kita. Yang Setuju. terakhir, promotion, ya kan? Promotion, Anda secara aktif berteman dengan banyak orang nggak? Sehingga orang-orang lain tuh mempromosikan diri Anda. Anda secara aktif bilang nggak ke orang-orang bahwa, gue kayaknya butuh orang yang tepat dalam hidup gue. Kalau orang lain tidak tahu Anda jomblo, gimana caranya orang mau dekat sama Anda gitu loh. Jadi itu tadi 4 marketing mix dipakai untuk jadi pacar. Anda mahasiswa seharusnya Anda pakai loh. Malah nanya saya yang udah punya anak 2. Iya, 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 iya. Tapi bercanda ya itu ya, maksudnya. Tapi ya itu karena kita konteksnya dalam perkampusan ya, jadi saya nge-twistnya ke situ lah. Ya. Nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi bisa jadi benar, Mas. Pasti ada Bisa yang ya, gini. masuk akal lah ya, masuk akal ya. Oke. Nah, ini berikutnya ada Johan dari Bandung. Dia Ya. bertanya, ada tips nggak untuk kita para mahasiswa yang mau mulai menjadi kreatifpreneur? Nah, ini. Bagus banget pertanyaannya. Menjadi kreatifpreneur ya berarti kan elemennya 2 kan. Satu kreatif, satu entrepreneurship, ya kan. Ya. Ya berarti pertama kita harus jadi kreatif dulu. Nah, sehingga muncul pertanyaan baru nih, cara jadi orang kreatif kayak gimana? Saya percaya kalau kreativitas itu sebuah skill, dan seperti menjahit kan juga skill, naik sepeda juga skill. Berarti bisa dipelajari dan bisa diasah. Cara ngasahnya gimana? Dengan banyak-banyak punya wawasan. Semakin banyak wawasan kita, semakin banyak yang kita bisa buat. Karena kalau ibaratnya kita mau bikin mobil, kita nggak tahu apa itu ban, pintu, dan setir, ya kita nggak bisa bikin mobil. Artinya semakin banyak bahan bakunya, semakin banyak yang kita bisa buat. Jadi perluas wawasan, terutama dalam konteks kampus, ya banyak belajar aja gitu. Banyak belajar, banyak ngerti, banyak diskusi. Lalu yang terakhir, yang kedua adalah entrepreneurship. Entrepreneurship yaitu soal kewirausahawan gitu. Gimana cara kita punya mental seorang pengusaha? Gimana caranya kita punya visi seorang wirausahawan? Gimana caranya kita tahu cara delegasi ke orang? Gimana tahu cara membangun tim yang baik? Dan semua itu pasti bisa dipelajari juga, termasuk di perkampusan gitu, di kampus. Oke. Ya, berikutnya Mas. Jadi semoga terjawab Johan di Bandung. Nah, berikutnya dari Vanessa Zinzi. Ya. Bertanya, bagaimana Kak Radit mengelola tim bisnis Kakak? Karena kita mengalami kendala dalam mengelola tim member. Ini sepertinya perilaku berorganisasi nih dalam bisnis. Iya, organizational behavior ya. Kalau kita bicara timnya dulu ya. Jadi kalau timku tuh aku selalu delegasi ke orang yang tepat. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita bias dalam memilih orang untuk kita delegasikan. Jangan sampai karena gue kasih dia tanggung jawab yang lebih karena gue percayanya dia dan dia teman gue udah lama. Itu jangan. Jadi always based on merit. Always based on dia mampu atau tidak. Jadi kalau misalnya dia mampu, kasih ke orangnya baru delegasi. Lalu aku mencari orang, sebenarnya udah di screening dari awal, dari mulai interview kerja sih.
Kalau dosenku dulu bilang ya pas aku masih kuliah ekonomi juga gitu, jangan cari orang yang punya self-serving bias, which is artinya adalah orang yang kalau salah yang disalahkan orang lain. Sedangkan kalau dia benar, yang dibenerin dirinya sendiri tanpa mengapresiasi atau ngasih kredit ke timnya gitu. Nah ini yang paling bahaya sih orang-orang kayak gitu, itu yang coba aku screening dari awal. Jangan sampai masuk ke timku adalah orang yang self-serving biasnya tinggi gitu loh. Ketika dikasih pekerjaan terus gak perform, yang disalahin kitanya justru, atau orang lain, atau saingan atau apapun. Seharusnya ketika kita nggak perform yang disalahin diri sendiri dan gimana caranya kita bisa improve gitu. Oleh yang terakhir adalah jangan cari tim yang iya-iya doang. Karena banyak juga kayak gitu. Karena takut sama bos, takut sama senior, takut sama atasan. Jadi apapun yang dibilang atasannya mereka iya-iya aja. Nah itu juga bahaya. Karena kita udah hire orang, bayar orang untuk mereka menggugat kita. Karena seharusnya mereka lebih pintar daripada kita gitu yang kita hire. Ngapain kita hire orang yang lebih bodoh dari kita buat apa gitu. Jadi kalau aku pribadi di kantor, ya maksudnya dalam lingkup, aku kan cuman kantor kreatif lah ya, dalam artian skalanya nggak terlalu gede lah. Tapi kalau aku di kantor, aku selalu nge-challenge semua orang gitu. Gua punya ide bikin ini, menurut lo jeleknya di mana? Gua punya ide mau bikin ini, yang bisa diimprove di mana? Sehingga mereka juga terbuka dan relax juga buat mengkritik aku ya, walaupun aku yang gaji juga gitu loh. Jadi yang penting itu, dan aku senang banget kalau punya tim yang kayak gitu. Ini cerita menarik, jadi di YouTube itu videoku yang paling gede adalah video stand up comedy tahun 2019 yang which is penontonnya itu 28 juta view. Nah, sebelum video itu di syuting kan ditulis dulu skenario, bukan skenario apa sih, skrip buat stand up-nya gitu. Nah, waktu itu saya ngetesnya ke karyawan baru di kantor yang baru masuk beberapa bulan. Dia nggak tahu apa-apa soal stand up, dia baru masuk kantor, langsung saya tes. Dalam artian, gue punya materi stand up comedy baru, coba lo cari yang gak lucu yang mana gitu. Jadi dia juga terbuka gitu untuk ngasih tahu saya gitu. Walaupun saya pengalaman stand up komedinya udah 10 tahun gitu kan, tapi dia tetap dimintain pendapat sehingga dia juga pede ngasih tahu pendapatnya. Jadi yang paling penting dalam tim sih itu ya, beberapa faktor-faktor tadi gitu. Mudah-mudahan menjawab tuh buat ininya dia nih, bisnisnya dia. Masih di mute ya Pak ya? Bisa nggak? Panitia tuh di unmute Pak Ezranya. Bisa nggak? Wah disabotase nih sama mahasiswa nih Pak Ezra nih. Oke, udah sekarang. Udah, Nah, udah. Itu Dianya disabotase sama yang tadi tuh, sama yang marketing mix tadi itu yang jomblo tuh. Ini supaya saya dimunculkan kegelisahan yang baru, Mas. Oh iya, betul. Pinter tuh mahasiswa, pinter. Oke. Ini dari Rahmayani Syahputri. Ayo. Dia bertanya, sebagai pemula, menurut Mas Radit, kita lebih baik mulai usaha dulu atau investasi dahulu? Kalau aku justru lebih mundur lagi nih, dana darurat dulu gitu. Jadi kalau dana darurat tuh hitungannya adalah pengeluaran kita per bulan dikali 6 biasanya tuh. Atau ada yang dikali 3 lah. Tapi ya anggap aja dikali 6. Nah kita udah punya pengeluaran bulanan kita berapa, kita kali 6, kita keep aja tuh di bank gitu. Nah baru kita boleh ngumpulin modal buat bisnis pakai uang yang lain gitu. Atau investasi pakai uang yang lain. Jadi sebelum investasi atau sebelum pun bikin bisnis, ya yang paling penting adalah dana darurat dulu terkumpul atau tidak. Nah lalu ketika sudah dana darurat terkumpul, ya tinggal tentuin aja mau bisnis dulu atau investasi dulu. Kalau misalnya tidak punya pemasukan rutin, nggak ada yang bisa investasi juga gitu, orang nggak ada duitnya gitu. Jadi kalau pemasukan rutinnya dapatnya dari bisnis, ya bikin bisnis dulu gitu. Baru ketika sudah cukup nyaman dan terkumpul, baru investasi. Gitu sih kira-kira. Ya, itu selaras banget dengan dulu ada yang bilang kalau memang mau mulai bisnis sebaiknya jangan minjem tapi minta dulu supaya jangan kembali. bener. Selaras. Kalau nggak kita kumpulin minta. Iya bisa. Oke. Ya. Terus kemudian dari Mahia di Indramayu nih, jauh-jauh dari Indramayu bertanya. Loh ini. Itu makanya musim mangga udah lewat nih kayaknya nih. Tips meningkatkan rasa percaya diri untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, ini mungkin terkait dengan personal branding dari pengalaman Mas Dika. Kira-kira gimana membentuk rasa percaya diri itu untuk promotion?
Ini pas banget sama pengalaman saya dulu nih. Jadi saya itu dulu bikin buku Kambing Jantan. Lalu saya kan bingung ya mau promosinya kayak gimana dan di mana. Waktu itu udah punya blog sih dan udah cukup banyak yang baca, tapi kayaknya kurang banyak lah buat promosi. Yang terjadi adalah saya minta tolong, saya kirim email ke seorang blogger yang udah bikin buku terlebih dahulu, namanya Mas Aditya Mulya. Dia bikin buku judulnya Jomblo, udah jadi film juga. Saya email panjang lebar minta tolong, minta dipromosiin di blognya dia. Jadi kayak, tolong boleh nggak Mas, aku punya buku, bisa dimasukin nggak ya di blognya Mas Adit, bla 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 segala macem. Oke, malu apa enggak? Kalau saya lebih milih untuk tahu kemungkinan apa yang terjadi kalau email itu dikirim ketimbang rasa malunya. Jadi kan kita bisa punya dua pilihan gitu. Kalau lo malu nggak ngelakuin, apa yang hilang dari rasa malu ini? Ada kesempatan lain nggak yang hilang gara-gara lu nggak berani aja gitu? Waktu itu saya mikir kayaknya keuntungannya akan jauh lebih besar daripada cuma sekedar rasa dianggap minta-minta gitu sama orang lain gitu. Jadi buat saya, ya udah deh, saya beraniin diri buat minta tolong gitu. Dan lucunya, Mas Adit ngejawab email tuh baik banget. Dia bilang kayak, ya udah gue bantuin Raditya gini bla bla segala macam. Ditaruh beneran di blognya dia. Dan habis itu ya nggak tahu ngaruh apa enggak ya. Cuman habis itu memang lebih banyak yang baca, yang beli akhirnya jadi bestseller gitu. Jadi intinya adalah saya nggak bisa bayangin kalau saya malu pada saat itu kayak gimana. Lalu salah satu penanda karir saya yang lain adalah saya bikin web series di YouTube namanya Malam Minggu Miko. Dan itu tahun 2012. Itu gara-gara web series itu saya dikontrak sama Kompas, sama PH Film sampai akhirnya seperti sekarang. Nah, kalau saya malu, saya bukan dari jurusan penyutradaraan. Saya nggak dari IKJ, saya nggak tahu caranya syuting kayak gimana. Saya iseng aja waktu itu bikin di YouTube. Lalu Kompas TV nelpon minta ketemu. Kompas TV itu baru berdiri waktu itu. Ya baru-baru awal-awal lah. Terus dia mau beli katanya satu season, 26 episode. Saya nggak ngerti apa-apa kan. Saya salaman, saya bilang, oke, harga saya segini, deal gitu. Keluar dari ruangan meeting, saya pusing. Saya nggak punya PH, nggak ngerti cara buatnya kayak gimana. Terus akhirnya, jadi main iya-iya doang, bluffing doang gitu. Akhirnya nyari partner PH yang udah established duluan supaya bayarnya ke sana kan semua perizinan dan lain-lain udah ada tuh. Ke sana saya bikin sendiri, belajar dari nol gitu. Bisa dibayangin kalau kesempatan itu datang dan saya malu untuk ngambil karena saya tidak punya basic apapun. Nggak punya PH, nggak punya skill, nggak punya apapun, dan malu, dan itu lewat. Mungkin saya nggak seperti sekarang gitu. Jadi ketika kita dihadapkan di antara dua pilihan itu ya ambil semua kesempatan yang kita punya gitu. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu ngebawa kita kemana gitu. Jadi malu tuh jangan sama sekali. Promo aja. Gitu. Ya, jadi kalau yang Mas di telepon Kompas TV itu selaras banget Mas, sudah dilatih memang kita. Gimana Ketika tuh? kita sidang skripsi, ya kita sidang skripsi, ada baiknya teman-teman mahasiswa, ya Pak, ya Bu, siap Pak, siap Bu. Kalau kalau dikasih masukan, ya Bu, siap Bu, diperbaiki ya siap. Jadi ada fungsinya juga kalau diterima di telepon Kompas TV, ya Iya siap. dulu ya, iya dulu ya. Begitu telepon dimatiin, ini gimana caranya? Saya nggak tahu, pokoknya iya dulu aja. Pas telepon selesai, aduh revisinya apa ya tadi ya? Jadi Iya. kawan-kawan mahasiswa ketika sekarang lebih banyak lah ngomong-ngomong iya supaya nanti bisa Lancar. menghadapi biasa, betul. Sama tips lagi nih kalau mau sidang skripsi nih, pastiin datang dulu, datang lebih awal, lalu taruh itu kue-kue, cemilan, ya nggak apa? Enggak kan dosennya ada cemilan, ada minum. Jadi kan dosen kerasa kayak, ih baik ya nih mahasiswa, itu tips dari saya loh. Saya pernah jadi mahasiswa soalnya loh. Itu bagian dari marketing mix tadi, Mas. Oh iya. Betul. Oke. Ini ada terakhir ini pertanyaan Mas. Jadi dari Cecilia dari Kalimantan Selatan. Wih, hebat jauh-jauh. Kak Radit, sejak kapan kakak menemukan passion kakak di bidang kreatifpreneur? Dan bagaimana cara kakak mengembangkan passion kakak saat itu? Nah, silakan. Oke, kalau kita bicara passion kan
istilah romantisnya adalah bara di dada ya. Jadi kayak sesuatu yang menyala gitu. Kayak gue suka banget ngelakuin ini gitu. Kalau suka banget ngelakuin ininya itu udah dari kecil sih. Dari kelas 4 SD itu emang suka nulis, suka baca gitu. Dan dari kecil itu emang udah punya keyakinan bahwa suatu saat gue mau hidup dari sini gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan nemunya, ya pas SD. Cuman memang nggak semua orang punya perjalanannya sendiri. Nggak semua orang yang serta-merta langsung nemu pas SD. Ada juga teman-teman saya yang ketemunya tuh pas udah agak tuaan gitu ya. Ternyata dia suka stand up dan malah gede sekarang gitu. Itu juga banyak juga gitu. Intinya adalah kita peka dulu aja. Mau kapan itu muncul juga bebas gitu. Asal kita peka gitu. Kita sukanya apa dan membuat apa gitu sih kira-kira. Oke, jadi kepekaannya tentang apa yang kita senangi dan terus jalani sehingga nanti mau hasil nggak berhasil yang penting kita berkontribusi sesuai dengan passion kita. Mm-mm. Oke, mungkin saya akan simpulkan sedikit tentang hasil diskusi kita dengan Mas Dika. Jadi tadi di awal itu ada istilah tentang intellectual curiosity. Ya, jadi teman-teman akan memulai sesuatu, nah mulailah dengan curiosity yang memang di-trigger dari pemikiran sehari-hari atau passion atau hobi atau apa. Jadi bisa menjalaninya dengan fun. Kemudian tadi saya tertarik dengan kegelisahan baru atau kegelisahan yang ikhlas ya. Itu istilah baru banget buat saya dan itu sangat men-trigger saya untuk berpikir Mas Dika. Jadi memang orang yang sudah cenderung populer itu kegelisahan ini lama-lama kelihatannya tumpul gitu. Jadi dan Mas Dika itu termasuk salah satu yang berusaha aware bahwa ini kalau bisa ada terus nih supaya saya bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ya. Kemudian tadi tentang pendelegasian itu jangan cari karena teman, tapi carilah orang yang bisa dipercaya melakukan fungsi tersebut ya. Dan bagaimana mempercaya diri ya, yaitu terakhir bahwa ya sebenarnya kuncinya just do it gitu. Intinya kalau ada email langsung aja kirim gitu, apa yang terjadi terjadilah. Karena saya sempat dengar ada salah satu kolega di universitas juga bahwa kalau Anda nggak melakukan maka hasilnya itu pasti nol. Tapi kalau Anda melakukan maka ada probability hasilnya 1 atau 0. Ya. Itu menarik tuh. Iya. Ya. Oke, terima kasih Mas Dika.